baru masuk SMP dan baru masuk SMA dan seterusnya. Kemudian sekolah juga harus melakukan entry data di Dapodik karena ini adalah bentuk verifikasi data terbaru. Kemudian ada juga unduh SPTJM dan unggah. Unduh itu mengambil begitu nggih. Unggah itu mensubmit begitu. Nah, tanggal-tanggal sibuknya memang di akhir bulan mulai dari 28 sampai 31 di bulan Agustus, September dan Oktober. Kemudian sepertinya Bapak Ibu juga sudah paham bahwa ada aplikasi-aplikasi yang memang diblok atau tidak bisa diakses jika menggunakan kuota belajar ini, yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, begitu nggih. Yang mana di tahap selanjutnya memang sedang dalam diskusi aplikasi apa lagi yang akan tidak diizinkan untuk dibuka dari kuota belajar ini. Yang kita tahu dimulai di Agustus 2020 kuota belajar memang sudah diterima oleh siswa juga guru dan tenaga pendidikan lainnya, itu nominalnya memang besar karena ada pembagian kuota di sana, di mana di 2021 ini sudah tidak ada pembagian kuota tapi semua all net. Begitu nggih. Maksudnya all net tidak ada lagi kuota malam, tidak ada lagi kuota lokal dan sebagainya gitu. Oke, next. Ya. Berikut tambahan informasi kami terkait dengan aplikasi Dapodik. Karena informasi yang kami dapat memang semua operator sekolah mungkin juga sudah dapat, kami hanya membantu merimain untuk bisa mengupdate, untuk bisa mengupdate aplikasi Dapodik di laptop atau di PC masing-masing sekolah gitu nggih. Harapannya karena mungkin ada keringanan dari materi aplikasi sehingga ini lebih memudahkan saat mengupload itu jadi lebih cepat begitu. Nah, kalau dari 9 tahap ini rasanya memang operator sekolah sudah sangat paham, mulai dari reinstall sampai harus registrasi kembali, memperbarui data, perlu inti adalah memperbarui data karena kakak kelas 3 sudah selesai, kemudian adik kelas 1 juga harus masuk baru, jadi perlu ada pendataan baru begitu nggih. Namanya sanitasi begitu. Nah, kemudian begitu juga dengan tenaga pendidik dan gurunya begitu. Jadi kalau misalkan ada operator atau operator pendidik yang memang belum terima kuota belajar sebelumnya, jadi bisa diupdate di sini dipastikan nomornya aktif. Kemudian di tahap selanjutnya pasti ada memperbarui data sarana prasarana sekolah, rombongan belajar, dan jadwal jika memungkinkan. Nah, jangan lupa setelah diperbarui, per halaman harus segera diupdate gitu ya, divalidasi, sehingga tidak ada yang tertinggal. Oke, next. Ya. Berikut rangkuman kami yang bisa kami sampaikan, juga ada beberapa program yang memang khusus untuk Bapak Ibu operator Dapodik di sini bisa sama-sama melakukan sosialisasi nanti ke adik-adik siswanya. Jadi semua nomor yang terdaftar di Dapodik dan diunggah SPTJM memang harus sesuai jadwal sehingga siswa kita bisa menerima kuota belajar ini. Kemudian total penggunaan kuota di atas 1 giga memang adalah masih menjadi syarat untuk bisa mendapatkan bantuan kuota lagi. Pemakaiannya tidak lebih dari 1 giga enggak bisa. Betul sekali. Inisiatif tanggal 500 nomor aktif bagi yang belum pernah menerima dan mengganti nomor bisa menerima kuota jika melaporkan kembali gitu ya, seperti proses edit lagi atau input baru lagi di Dapodiknya. Kemudian setelah semua selesai baru bisa dilakukan verval dengan mengupload SPTJM. Di mana saat mengupload SPTJM pasti perlu tanda tangan kepala sekolah dan lain sebagainya, sehingga harus dipastikan datanya sudah pasti benar, kemudian wali kelas juga bisa berkoordinasi yang kooperatif bahwa memang ini yang terupdate begitu, sehingga tidak ada komplain lagi dari siswa atau wali kelas bahwa belum menerima kuota belajar ini. Nah, untuk persyaratan penerima masih sama, yang pasti 1 terdaftar di Dapodik, yang kedua dan nomor handphonenya aktif. Nomor handphonenya aktif. Nah, satu lagi, kalau misalkan bulan sebelumnya sudah terima kuota belajar, harus dipakai lebih dari 1 giga.
karena ini terbaca oleh Pusdatin bahwa memang ini digunakan. Karena kalau ada nomor yang pemakainya di bawah 1 giga, dibaca oleh sistem di Pusdatin bahwa ini tidak digunakan. Begitu nggih Bapak Ibu? Setelah diinjek ya Mbak Ika ya. Baik, Jadi baik. setelah diinjek oleh kuota pemerintah, Bapak Ibu menambahkan aja, setelah diinjek kuota pemerintah diharapkan dipakai karena apa? Karena itu sebagai validasi, sebagai checking pemerintah bahwasanya bantuannya nyampe dan dipakai. Betul. Sehingga bisa mendapatkan bantuan kuota pemerintah lagi di bulan depannya. Itu Mbak Ika dan Bapak Ibu. Nggih, monggo lanjut. Terima kasih banyak Pak Arief. Nggih, betul sekali. Jika memang bulan sebelumnya sudah terima kuota, harus ada penggunaan di atas 1 giga, gitu nggih. Tapi kalau memang belum dan memang nomornya ganti, harus segera diupdate di web Dapodik. Untuk kuota yang diterima, peserta didik sampai dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah itu sebanyak 10 giga. Untuk PAUD di 7 giga, kemudian SD sampai SMA 10 giga, kemudian tenaga pendidik dari jenjang dasar sampai menengah itu 12 giga, kemudian mahasiswa dan dosen di 15 giga. Nah, pembatasan kuotanya masih di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan memang situsnya akan bertambah terus ya sewaktu-waktu berdasarkan informasi dari Pusdatin. Nah, hal yang menarik di sini di sebelah kanan bawah ini adalah program yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu operator Dapodik di sini ataupun perwakilan sekolah, di mana jika memang ada kebutuhan baru, kartu baru, maksud saya ada kebutuhan kartu baru untuk sekolah atau siswa barunya, di mana syaratnya masuk ke web Dapodik dan pasti sudah terregistrasi Nikno, ada insentif tambahan sebesar Rp500 per nomor aktif begitu ya, dengan syarat masuk Dapodik. Ya, jadi biar sama-sama semangat untuk mensosialisasikan MBJJ dari Telkomsel ini. Oke, next. Ya, berikut beberapa aplikasi yang memang tidak bisa diakses dengan kuota belajar. Social network ini lebih ke sosial media, ada sekitar 14 aplikasi, kemudian ada 17 aplikasi games, dan ada 8 aplikasi video yang memang tidak bisa diakses oleh kuota belajar dari pemerintah. Oke, next. Nah, kalau misalkan bulan sebelumnya memang sudah pernah menerima kuota belajar dari pemerintah untuk bisa terus aktif nomornya, untuk bisa terus menikmati paket murah dari Telkomsel, Bapak Ibu bisa mengakses bintang 363 bintang 20 pagar atau dari bintang 363 pagar dengan penawaran-penawaran menarik kami seperti ini, begitu nih. Yang memang dibantu juga beberapa tim dari Telkomsel sudah melakukan outbound call ke masing-masing nomor untuk bisa terus mengaktifkan nomor Telkomselnya dengan menikmati paket murah dari Telkomsel. Baik yang pemakaiannya di bawah 10.000 sampai 50.000. Jadi paket ini bisa langsung diakses di bintang 363 bintang 20 pagar dari nomor-nomor yang memang sebelumnya sudah pernah terima kuota belajar dari pemerintah, gitu nggih. Ya, next. Nah, sedangkan ini adalah paket-paket alternatif. Paket ini memang dari Telkomsel dan diperuntukkan untuk menunjang kegiatan belajar kita. Yang paling mungkin adalah tolong dicek kartunya, apakah sudah USIM atau belum, untuk bisa segera migrasi USIM atau ganti kartu USIM-nya di outlet terdekat atau di Grapari. Begitu nggih. Harapannya karena dengan Bapak Ibu yang akan pakai migrasi atau ganti kartunya ke 4G, nanti akan mendapatkan kuota sebesar 30 giga dari nomor yang sama, sehingga Bapak Ibu bisa memaksimalkan kuota belajarnya jika nanti sudah ada injek lagi, gitu nih. Jadi mohon bisa dicek kurang lebih dari bintang 888 bintang 47 pagar untuk ngecek apakah kartunya sudah USIM atau belum. Oke, next. Ya,
Nah, berikut adalah contact person. Saya Ika dari Brand Semarang. Kami bisa membantu untuk sekolah di wilayah Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, Jepara, Salatiga, Kudus, Pati, dan Rembang, gitu nggih. Kemudian ada Mas Wijang untuk wilayah Yogyakarta, Kulon Progo, Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Purworejo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Selanjutnya ada Mas Bremi dari Brand Solo, bisa mensupport untuk kota Kabupaten Klaten, Boyolali, Surakarta, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Blora, dan Grobogan. Selanjutnya ada Mas Khalid dari Brand Pekalongan, bisa mensupport Bapak Ibu yang dari Kabupaten Batang, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Brebes. Selanjutnya ada Bang VI, begitu nggih, dari Brand Prokerto, bisa mensupport Bapak Ibu di Kota Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Mungkin itu update dari saya, Ika. Jika memang ada pertanyaan, nanti kita buka sesinya di sini, sambil paralel bisa menghubungi kontak person ini, di mana kalau misalkan memang kami tidak bisa menjangkau semua wilayah, kami akan menginformasikan siapa PAC yang bisa mensupport di sekolah Bapak Ibu sekalian. Begitu dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Pada Bapak Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan, kami persilahkan untuk raise hand dulu Bapak Ibu, gantian. Nanti akan kami coba untuk fasilitasi dijawab oleh kakak dari Pusat. Pertama ada Pak Heru dari SMP Negeri 5 Boyolali. Monggo silahkan Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu semuanya. Ini Mbak, saya ada pertanyaan untuk kami kebetulan menggunakan aplikasi pembelajaran menggunakan seperti Classroom atau kuota bantuan yang dulu itu anak-anak tidak bisa mengakses itu gitu loh. Jadi anak-anak tidak bisa mengakses untuk aplikasi kita. Gitu. Nah, apakah untuk yang paket sekarang itu mungkin bisa untuk mengakses daripada aplikasi kita? Demikian pertanyaan dari kami, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Heru, terima kasih. Ini satu pertanyaan langsung dijawab begitu nggak, Mas Ade? Ya, silakan Kak Ika. Itu dulu saja. Pak Heru dari mana Coba menjawab? Dari Pak Heru Boyolali. Dari Pak SMP Heru. Negeri 5 Boyolali. Baik, Pak Heru, SMP terima Negeri kasih. 5 Boyolali. Baik, Pak Heru. Ya, kenapa aplikasi belajar dari sekolah tidak bisa digunakan dengan kuota belajar dari pemerintah, begitu nggak Pak? Betul ya? Iya, betul Mbak. Jadi Ya. tidak bisa digunakan untuk mengakses aplikasi kita. Padahal Oke. aplikasi pembelajaran kita itu berbasis web, jadi kita menggunakan Chrome bukanya itu. Chrome. Oh, Ya. baik-baik. Ya, Browser itu. baik Pak Heru. Ya, setahu kami begini Bapak, ada beberapa aplikasi yang memang harus didaftarkan dulu Pak, yang mana perlu bekerja sama dengan Telkomsel Pusat. Jika memang aksesnya web based ya Pak, berarti akses internet data biasa Pak yang digunakan, sehingga memotong kuota biasa, jadi tidak masuk di tidak masuk di kuota belajar dari pemerintah. Maksudnya begini, kuota belajar ini bisa diakses dengan aplikasi yang sudah tercatat di situ ya Pak. Kurang lebih ada Bahasaku, ada Kuiper, ada aplikasi lainnya. Jadi memang Zoom pun itu harus Zoom aplikasi Pak. Tidak bisa Zoom via web untuk bisa diakses dengan kuota belajar. Jika si siswa menerima kuota belajar tapi tidak punya aplikasi Zoom di handphonenya, maka yang terpakai adalah kuota utama Bapak. Jadi jika tadi Bapak tanyakan kenapa aplikasi sekolah yang sudah web based pun masih belum bisa digunakan dengan kuota belajar, karena masuknya adalah web based ini
menjadi kuota biasa begitu Pak. Kuota untuk mengakses web base ini hanya kuota biasa, kuota utama yang bisa mengakses, sehingga kuota belajar memang masih belum bisa. Kecuali nih Pak, ada beberapa sekolah yang memang mendaftarkan IP statusnya dan kebanyakan ini dipakai di kampus-kampus, itu Minta bisa Pak amplop kuota belajarnya untuk diakses dengan kuota belajar untuk yang tengah. mengakses aplikasi belajarnya, begitu Pak. Terima kasih. Jadi kita harus mendaftarkan dulu ya Mbak ya, biar aplikasi kita bisa diakses untuk ini ya Mbak ya, untuk kuota bantuan gitu Mbak. Iya Bapak, betul. Kami coba bantu koordinasikan ya Pak. Pertanyaan ini nanti kami sampaikan ke bagian terkait di pusat. Apakah memungkinkan untuk mendaftarkan aplikasi belajar dari sekolah-sekolah yang mana supaya kuota belajar bisa mengakses aplikasi tersebut gitu Pak. Terima kasih. Nanti seandainya ini tidak bisa untuk membuka, saya harus berkoordinasi dengan siapa ya Mbak? Bapak dari kota mana Bapak? Mohon maaf. Saya dari Boyolali Mbak. Baik, Boyolali masuk di brand Solo ya Bapak? Brand Solo ya Solo, ya. Mas Bremi. Betul Mas Bremi Bapak. Jadi kita nanti langsung bisa berkoordinasi dengan Mas Bremi untuk minta bantuannya gitu Mbak ya. Ya, sementara kami tampung dulu Bapak permintaannya ini, kami coba sampaikan ke pusat memungkinkan atau tidaknya, nanti kami bantu follow up, gitu ya Pak. Ya, menambahkan. Terima kasih Mbak Emi dan semuanya. Pak Heru menambahkan aja untuk aplikasi lokal sekolah, memang sampai saat ini secara level nasional di Kemendikbud masih belum terakomodir Pak Heru. Belum terakomodir. Mungkin untuk menyiasatinya atau mensolusikannya, mungkin bisa digunakan kuota ini untuk belajar mengajar mungkin lewat Zoom, tetapi untuk tugas webnya bisa dilakukan lewat via chat atau lewat web itu sendiri aktivitinya Pak. Tetapi kalau untuk conference atau streaming itu memang sudah ditetapkan oleh di kementeriannya Pak Heru. Worried ya atau jaga Pak Nggih, prosesnya agak begitu panjang untuk bisa terimplementasi di aplikasi lokal sekolah. Untuk solusinya mungkin bisa menggunakan dulu yang sesuai dengan yang diberikan oleh Kemendikbud Pak Heru. Tetapi tidak apa-apa, nanti insight ini kita masukkan Pak, karena saya yakin masing-masing sekolah juga punya aplikasi lokal yang ingin diakomodir juga Pak Heru. Begitu Pak tambahannya Mbak Ika. Oke, terima kasih. Jadi sebentar saya akan menambah. Jadi untuk aplikasi kita kebetulan tidak menggunakan semacam interaksi, jadi semacam meeting atau apa itu enggak. Jadi kita cuma memberikan materi, kemudian ujian, tugas dan sebagainya itu masuk di web itu gitu. Di web itu, nggih. Ya, nanti tinggal insert tapi gitu, nggih. Ya, oke, terima kasih. Nggih, Pak Heru, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Heru. Baik, terima kasih Pak Heru. Nah, kita lanjut dulu ya Kak Eka. Tadi juga sudah ada yang resen, ada Ibu Eka Suyati Ningsih. Baik, Ibu Eka. Monggo silakan Ibu Eka. Ibu Eka. Pripun Ibu Eka? Ibu Eka bisa di-unmute dulu Ibu Eka ya. Ya Ibu. Sampun Ibu Eka, pripun?
menanyakan karena ini paketannya kan Batas, dari Bu. Telkomsel Saya nggih. kembali, silakan dari Ernawati nggih, yang tadi Iya, Ibu Tirnawati dari sudah SMP resmi. 3 Banguntapan. Iya. Betul. Ini kan tadi paketannya menarik dari Telkomsel nggih Bapak Ibu. Tapi kan kami sudah mendatakan nomor dari siswa kami itu sudah masuk di Dapodik itu dari beberapa nomor dan dari beberapa apa itu namanya layanan ya Bapak Ibu, tidak hanya Telkomsel saja. Betul. Nah, ketika nanti kita mendaftarkan otomatis kan didapat kartu perdana. Halo? Betul. Iya. Nah, ketika dapat kartu perdana otomatis kan kita harus mendaftarkan itu ulang lagi ke web Dapodik toh Bapak Ibu ini intinya. Betul. Nah, nanti kalau misalnya ada orang tua atau orang tua siswa yang keberatan ketika nomornya itu diganti, bagaimana nggih? Halo? Baik. Baik, Ya. Bu Titin. Ya. Kami karena gini Bu, kadang nomornya siswa itu juga nomornya orang tua. HP itu hanya ada satu. Ini permasalahannya kadang ada yang siswa begitu nggih Bapak Ibu. Ini permasalahannya kadang HP-nya itu dipakai untuk dengan orang tuanya satu nomor gitu. Maaf. Betul. Nggih. Nggih. Ya. Baik Bu Titin, terima kasih Ya. Bu. Kami tadi sampaikan bahwa menyesuaikan dengan kepentingan atau kebutuhan dari siswa dan wali murid saja sih Ibu. Ya. Kami tidak, memang tidak memaksakan untuk bisa memakai Telkomsel, tapi jika dirasa ternyata dengan Telkomsel semakin banyak terbantu begitu, ya monggo Ibu, dengan senang hati kami akan bisa mensupport. Tapi kami sesuaikan dengan kepentingan dari masing-masing wali murid dan siswanya. Begitu nggih? Nggih, terima kasih. Terima kasih. Ya, sebetulnya menambahkan Mbak Ika. Ya Pak Arief. Sebetulnya begini Bu Titin dan Bapak Ibu semua, Telkomsel memberikan kemudahan fasilitas bahwasanya memang kita karena operator milik bangsa yang sudah langsung kerjasama dengan Kemendikbud yang mana juga instansi pemerintah, kita memberikan kemudahan baik dari sisi proses distribusinya, baik dari sisi proses verbalnya, verifikasi validasi. Karena nanti meskipun ini idealnya ya, bukan ideal ya, tapi yang terjadi di lapangan adalah satu handphone bisa jadi dipakai untuk semua. Bisa jadi kartunya satu milik orang tuanya, satu milik siswanya nih. Ini didaftarkan yang siswanya, baru nomor baru nih. Tetapi nanti pada waktu mengakses di handphone mungkin bisa pinjam handphone orang tuanya sehingga tidak mengganggu nomor orang tuanya. Bisa seperti itu. Tetap akan dicek oleh kuota pemerintah sehingga nanti pada proses verifikasi validasinya kalau ada yang masih warna merah Bu Titin segera report ke kami. Itu untuk memastikan bantuan kuota pemerintahnya bisa didapat. Takutnya itu warna merah tidak terkontrol sehingga bantuan pemerintahnya nggak dapat ke siswa. Itu Bu Titin. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih Ibu sekalian yang sudah menanyakan tadi nggih. Ini sementara kita batasi dulu Kak Ika nggih karena waktunya juga biar tidak terlalu lama. Takutnya Bapak Ibu ada aktivitas lainnya juga. Terima kasih juga Kak Ika, Kak Ari sudah membantu menjawab. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, untuk informasi lebih lanjut seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian, ini nanti untuk PIC di masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian nggih. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut nanti karena di sini waktunya juga terbatas Bapak Ibu nggih, mohon maaf. Jadi nanti silahkan menghubungi kakak-kakak kami yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Di sana ada Kak Resi Eka sendiri, kemudian ada Kak Wija, ada Kak Khalid dan Kak Safi'i. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memfoto dulu sebentar atau mungkin di capture juga nggak apa-apa karena nanti di materi juga sudah ada Bapak Ibu, kami akan share juga materi PPT-nya. Jadi barangkali Bapak Ibu masih ada pertanyaan lanjutan bisa langsung menghubungi kakak-kakak di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu ya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ini nanti akan ada presentasi juga terkait informasi kuota pendidikan Bapak Ibu. Jadi di samping ada MBJJ, yaitu bantuan kuota yang gratis dari pemerintah, habis ini nanti juga akan ada presentasi terkait kuota pendidikan yang bisa mendukung program MBJJ juga. Nanti akan disampaikan oleh Kak Rivalda Fatra, selaku Staf Regional Enterprise Account Management Jawa Tengah. Oke, silakan.
Baik, selamat siang ya, Kak Rifalda sudah terhubung? Cek, Kak Rifalda. Selamat siang Kak Ade, udah masuk ya suara saya? Ya, sudah Kak Rifalda, silakan. Oh. Nanti materi dari saya Kak, ya? Oke, siap, mangga Kang Ade. Sorry Kak Natalina dan Kak Sultan, ya. Ini saya co-hostnya dicabut, ini nggak bisa saya screen, mohon maaf, bisa di co-host dulu sebentar. Udah ya Kak Ade? Baik, terima kasih Kak. Ya, silakan Kak Rifalda. Oke, baik, terima kasih Kak Ade. Sebelumnya terima kasih juga atas waktu yang sudah diberikan dari tim MMS. Ada di sini ada Kak Arif Hidayatus Sefian selaku manajer DS Operation Jawa Tengah dan DIY. Ada juga Kak Indrajit Alamsyah selaku manajer Brand Solo, dan ada Kak Norman juga selaku manajer Enterprise Jateng DIY, dan tidak lupa ada Bapak Setio Budi selaku Kepala Sekolah SMP 15 Semarang, dan juga menjabat sebagai Kepala MKKS Kota Semarang. Betul nggih? Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan nama. Baik, nggak banyak informasi yang akan saya berikan sih sebetulnya, namun memang dari Telkomsel sendiri, selain memberikan fasilitas kuota MBJJ yang difasilitasi sama pemerintah, dari Telkomsel sendiri juga melakukan sebuah terobosan baru, yaitu adanya paket khusus pendidikan selama masa pandemi ini. Nah, paket pendidikannya seperti apa? Sebetulnya ada beberapa jenis paket pendidikan yang kita deliver, Bapak Ibu. Yang pertama itu ada paket untuk media daring dan juga paket kuota sebetulnya. Dan mungkin Kak Ade bisa di next slide kan untuk lebih next lagi, punten. Nah, Bapak Ibu, ini ada paket pendidikan yang akan kami deliver kepada sekolah-sekolah yang ada di Jateng dan DIY kebetulan. Mungkin beberapa sekolah sebelumnya sudah menggunakan fitur ini. Nah, fitur ini sendiri sebetulnya hanya bisa didapatkan oleh sekolah yang bekerja sama dengan Telkomsel. Jadi kalau misalkan pihak sekolah ini mau beli paket ini di luar seperti di outlet atau di mana, di Grapari dan lain-lain, itu Bapak Ibu nggak akan mendapatkannya. Kenapa? Karena paket ini adalah paket khusus yang sengaja kita berikan dari Telkomsel untuk instansi pendidikan secara langsung. Jadi nggak kita retailkan atau nggak kita sebar ke outlet-outlet atau ke Grapari seperti itu. Nah, yang pertama ini ada paket pendidikan CloudX. Paket pendidikan CloudX ini adalah paket yang menunjang sarana video conference atau webinar yang seperti Bapak Ibu sedang galakan sekarang ini. Kak Ade bisa di next slide kan Kak? Nah, untuk paket pendidikan CloudX itu, sebenarnya apa sih paket CloudX itu? Nah, paket ini sebenarnya sama seperti yang sudah Bapak Ibu gunakan. Mungkin Bapak sama Ibu di sini yang paham banget itu adalah Zoom ya Bu ya? Atau yang di sekolahnya itu ada yang pakai Google Meet juga, ada yang pakai aplikasi lain juga. Nah, CloudX ini sebetulnya 95% itu hampir sama dengan Zoom sebetulnya Bu. Nah, cuman memang ada perbedaan dari CloudX sama Zoom ini. Perbedaannya apa? Yang pertama, dari kuota yang digunakan untuk akses ke Zoom sama CloudX ini Bu, yang membedakan yang utamanya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu itu ikutan webinar atau ikutan Zoom meeting, estimasi untuk 1 jam penggunaan Zoom meeting itu, maka kuota yang akan dihabiskan itu sebanyak 500 mega minimalnya itu. Nah, tapi kalau misalkan menggunakan aplikasi CloudX yang paket pendidikan ini, kuota yang digunakan untuk ikutan webinar atau Zoom atau meeting online-nya ini hanya sekitar 250 sampai 270 mega aja. Jadi ada perbedaan dari kuota yang dikonsumsi ketika menggunakan media daring ini Bu. Seperti itu. Jadi kalau dari sisi keefisienan atau keefektifan penggunaan kuota menggunakan
paket pendidikan Telkomsel CloudX ini jauh lebih efektif dibanding menggunakan Zoom Meeting seperti itu untuk dari sisi konsumsi kuotanya. Yang kedua, dari sisi keamanan dan dari sisi komplain handlingnya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan Zoom Meeting atau Google Meeting dan ada kendala, maka otomatis Bapak Ibu harus kirim email ke perusahaannya supaya bisa dilakukan pembenahan seperti itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan paket pendidikan Telkomsel yang CloudX ini, Bapak Ibu cukup menghubungi PIC yang ada di kota tersebut. Nanti akan kita bantu proses handlingnya sampai selesai seperti itu Ibu. Nah, paket CloudX ini juga sebetulnya tidak hanya bisa digunakan untuk acara mengajar seperti itu Bu, tapi bisa juga digunakan untuk acara lain seperti silaturahmi online atau misalkan Bapak Ibu kan pasti ada yang ikutan arisan ya, bisa juga arisan online menggunakan paket pendidikan CloudX ini seperti itu Ibu. Lalu CloudX ini bisa menampung sampai berapa partisipan sih? Kok pakai ditawarin segala sama Telkomsel seperti itu? Nah, untuk paket CloudX ini juga bisa menampung siswa atau partisipan meetingnya mulai dari 100 partisipan sampai dengan 1000 partisipan. Jadi tergantung kebutuhan dari sekolah itu sendiri. Kalau sekolah mau menggunakan paket CloudX, nanti bisa disesuaikan dengan jumlah paket yang kita sediakan. Seperti itu Ibu. Kalau untuk CloudX, sebetulnya penjelasannya hanya itu sih sebetulnya, karena sama persis sama Zoom. Yang membedakan adalah dari sisi penggunaan kuotanya dan juga keamanannya, seperti itu. Lalu kita juga ada paket pendidikan yang kedua nih. Mungkin Kak Ade bisa dilanjutkan dulu ke slide berikutnya. Nah, ini paket pendidikan yang kedua dari Telkomsel, yaitu paket pendidikan bulk education. Nah, kalau istilah gampangnya, ini adalah paket pendidikan bakul kuota untuk masing-masing sekolah lah, kasarnya kayak gitu. Kenapa disebut bakul kuota? Karena kuota yang ditawarkan dari Telkomsel untuk setiap sekolah itu enggak eceran. Jadi misalkan sekolah beli paket kuota 500 giga, nah kita kasih nih 500 giga ke sekolah, otomatis kan sekolah jadi bakul kuota 500 giga ini ya. Nanti dari sekolah bisa ngebagikan ke masing-masing nomor siswa, nomor guru atau nomor admin-admin yang ada seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya sangat cocok sih karena nggak semua sekolah atau nggak semua guru dapat bantuan kuota dari pemerintah. Nah, karena ada yang nggak dapat kuota, jadi bisa nih menggunakan fitur ini. Dan kebetulan juga kalau nggak salah tadi di chat Zoom itu juga ada yang nyeletuk gitu kan. Ada yang bilang semoga admin Dapodik dapat kuota juga. Nah kan berarti kan selama ini ada yang nggak dapat kuota nih dari pemerintah. Nah karena ada hal seperti itu, dari pihak sekolah juga bisa memfasilitasi guru-guru atau admin-admin yang nggak dapat kuota itu menggunakan program bakul kuota yang ini. Nah programnya itu sendiri juga bervariatif, mulai dari paket yang terkecil yaitu paket 450 giga sampai paket yang terbesar itu ada di 2500 giga. Seperti itu. Nah, cara untuk sekolah bisa pakai paket ini tuh caranya gimana sih? Caranya itu bisa dengan bekerja sama dengan Telkomsel secara langsung dengan membuat surat PO dan ada dokumen yang lainnya. Nanti kita deliver nih kuota ini. Nah, kuota ini nanti yang injek ke nomor siswanya itu dari siapa? Nah, kuota ini karena bakul kuota ini adalah di pihak sekolah, jadi nanti pihak sekolah lah yang membagikan ke masing-masing nomor siswa atau nomor-nomor guru yang akan diberi kuota seperti itu. Lalu untuk paket pendidikan yang selanjutnya, Kak Ade minta tolong. Nah, kalau paket pendidikan yang ketiga ini sebetulnya sama seperti paket yang bakul kuota tadi, Bu, Bapak Ibu. Namun paket pendidikan yang society ini kita berikan kepada Bapak Ibu guru, khusus Bapak Ibu guru ya, tidak untuk siswa sekolah. Kenapa? Karena paket pendidikan ini kita buatkan khusus sebagai bentuk dukungan kita terhadap guru-guru yang ada di Indonesia, Bu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini mau beli paket kuota ini di
di Bintang 363 Pagar atau di Grapari atau di outlet-outlet itu nggak ada, karena fitur ini pure kita berikan dari Telkomsel untuk guru-guru. Nah, mungkin guru-guru di Jawa Tengah dan DIY juga sebetulnya sudah ada yang pakai paket ini, yang ikut ke grupnya PGRI, tapi kan tentunya belum semua dapat paket ini. Jadi kalau misalkan ada yang guru-guru yang ingin menggunakan fitur ini, nanti bisa dikompulir, lalu kita bantu daftarkan ke Telkomsel, seperti itu. Nah, paketnya ada apa aja? Paketnya bervariatif, mulai dari paket yang harganya 40.000 sampai ke 85.000. Nah, ini juga bisa dibeli secara berkala. Misalkan bulan ini kita daftarkan paket Society, terus karena di bulan ini cuma punya pulsa 50.000, jadi kita beli paket yang 40.000 aja. Tapi kalau misalkan di bulan selanjutnya ada rezeki lebih dan mau beli paket yang lebih besar, itu juga bisa menggunakan paket yang 60.000 atau yang 85.000. Seperti itu Ibu, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau misalkan di Telkomsel ini nggak hanya paket dari pemerintah, tapi paket dari internal kita juga kita buatkan khusus untuk para tenaga pengajar dan pendidikan, seperti itu Ibu. Mungkin untuk next slide-nya Kak Ade bisa dilanjut. Nah, ini mungkin PIC dari paket pendidikan yang ada di setiap kota di Jawa Tengah ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada yang bingung terkait paketnya, terus bingung harus nanya ke siapa, Bapak Ibu bisa mencatat nomor-nomor atau misalkan PIC yang ada di masing-masing kota. Misalkan nih untuk yang di wilayah Pekalongan, Pantura bagian barat gitu ya, mulai dari kota Batang sampai Brebes, itu nanti bisa menghubungi Mas Afif dan Pak Adi Tamara. Lalu untuk di wilayah Brand Surakarta atau Karesidenan Surakarta lah wilayahnya, mulai dari Klaten sampai Grobogan, bisa menghubungi Mas Toza. Lalu untuk wilayah Yogyakarta, di Karesidenan Yogyakarta, Keduraya sama Purworejo, itu bisa menghubungi Mas Anto dan Bang Helmi. Lalu untuk di Brand Purwokerto, yaitu wilayahnya Karesidenan Banyumas, mulai dari Cilacap sampai Banjarnegara, bisa menghubungi Mas Riza. Dan untuk wilayah Semarang, mulai dari Kendal, Kota Semarang, dan atau wilayah Pantura bagian timur lah, itu bisa menghubungi Mas Reza atau menghubungi saya di nomor yang tertera, seperti itu. Nah, kalau dari Bapak Ibu di sini, ada nggak sih sekolahnya yang udah pakai aplikasi CloudX? Sebelumnya, kalau misalkan ada, kita coba kasih kuota kalau ada, Bu. Ada nggak yang udah pakai CloudX di sini? Ada yang bingung, kok beda lagi kontak personnya, Mas? Oh gitu, ya. Sama yang tadi, sama yang MBJJ. Iya, jadi begini Bu, jadi kan kalau misalkan kenapa kontak personnya beda gitu ya? Kalau misalkan ada yang bingung perihal input Dapodik, kuota MBJJ yang dari pemerintah, nah nanti bisa menghubungi PIC dari yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan mau nanya ke kita juga nggak apa-apa sebetulnya. Kita juga one stop service sih intinya. Kalau misalkan ada yang tanya, pasti kita bantu solusikan seperti itu. Cuman memang kalau di Telkomsel sendiri kan ada PIC masing-masing, ada PIC untuk kuota pemerintah, ada juga PIC untuk kuota pendidikan, paket pendidikan seperti itu. Nah, kebetulan yang di sini ini adalah PIC untuk paket pendidikan yang dideliver langsung dari Telkomsel, seperti itu Bu. Kalau yang tadi kan PIC kuota MBJJ yang difasilitasi sama pemerintah dan dibantu oleh Telkomsel, seperti itu. Ya, betul. Kak Rivalda menambahkan sedikit ya. Menambahkan sedikit bahwasanya Bapak Ibu semua yang hadir saat ini yang disampaikan oleh Kak Rivalda itu adalah paket pendidikan yang di luar paket pemerintah. Artinya apa? Bisa jadi nanti kalau kehabisan paket pemerintah atau ini kan paket pemerintah baru akan diinjak tanggal 1 September jadwalnya. Nah, bila sekolah ada pendanaan atau ada dana BOS atau dana untuk memberikan bantuan kepada siswanya, paket pendidikan inilah yang sangat efektif.
Ini yang kemarin kita kerjasamakan dengan SMP Sekota Semarang yang tadi yang disampaikan oleh Pak Budi. Paket inilah yang kita gunakan untuk memberikan layanan paket yang termurah, ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Rivalda tadi. Paket ini tidak di retail, tidak dijual di outlet, tetapi khusus untuk pendidikan memang. Ini senjata ini yang kita berikan untuk memberikan fasilitas kepada seluruh siswa. Apabila sekolah punya dana BOS, ada dana di luar untuk memberikan paket injek kuota pemerintah, kita arahkan menggunakan paket ini karena ini sangat murah, Bapak Ibu. Itu Kak Rivalda. Siap, sekali menambahkan juga, memang di tahun 2020 dan awal 2021 ini cukup banyak sekolah yang menggunakan paket pendidikan. Nah, sebagai informasi, ada beberapa juga yang bertanya nih, kalau misalkan kita beli paket pendidikan ini, bisa nggak sih dibikinin SPJ-nya atau SPK-nya untuk pertanggungjawaban dana BOS? Itu bisa banget, kita bisa fasilitasi itu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang ingin membeli paket ini atau menggunakan paket ini, tapi khawatir nih nanti pertanggungjawabannya seperti apa, itu juga sudah terbukti kok, sudah terbukti aman seperti itu. Dan bahkan kan kadang dari pihak bendahara juga minta invoice-nya yang resmi dan juga butuh faktur pajaknya, itu juga kita deliver juga. Dan yang paling penting itu kan SPK-nya harus tanda tangan basah ya, dan itu juga bisa kita fasilitasi. Nah, kalau dari pihak sekolah ini udah ada yang pernah pakai Cloudx nggak sih buat mengajarnya, untuk acara belajar mengajarnya? Kalau ada, mau saya kasih kuota nih beneran. Ya, moga silakan Bapak Ibu yang sudah pernah pakai Cloudx di sekolahnya, ini mumpung nggak Rivalda mau bagi-bagi kuota lagi, jadi silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini juga sudah ada 2 perwakilan ya, Kak Rivalda sudah raise hand. Ini raise hand ini untuk menunjukkan sudah pernah pakai Cloudx atau mau bertanya ya, mungkin. Yang pertama tadi ada Ibu Hestin Anggarwati. Silakan Ibu Hestin jika ada pertanyaan terkait yang disampaikan Kak Rivalda tadi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hestin, Mas, dari SMPT Al Khairat dari Jogja. Nah, sebelumnya ini sekolah kami memang kemarin kita kan juga sudah dapat kuota belajar itu yang dari Kemendikbud. Nah, ditambah kita juga sudah menggunakan fasilitas yang dari dana sekolah yang book data, ya injek yang book data tadi yang ada 1.350 giga. Sekolah kita sudah pernah menggunakan itu selama tahun kemarin, tetapi di sini kita ada kendala nih. Ketika kan kuota Kemendikbud itu kan tidak bisa diprediksi nggih, masuknya itu tanggal berapa gitu kan. Sedangkan kita kan sudah beli dari kuota dari Telkomsel itu yang 1.350 giga itu sudah diinjek masing-masing ke siswa, ke guru. Nanti kuota masuk, Kemendikbud masuk, kuota kita yang sebelumnya itu sudah tidak bisa digunakan. Padahal jangka waktunya kan sama gitu kan, jangka waktunya harusnya kan dihabiskan dulu baru kuota, tapi malah justru yang itu tadi kayak nonaktifkan gitu loh Mas, sehingga kan kayak mengalami itu tidak bisa digunakan. Berarti ini kuotanya double ya masuknya ya, yang ibu injek dari bab data tadi sama yang kuota Kemendikbud ya berarti ya? Iya, salah satu yang harusnya data yang kita beli itu akhirnya seperti nonaktif. Jadi ketika Kemendikbud masuk, punya kita itu tidak bisa digunakan. Justru menghabiskan dulu kuota Kemendikbud, sedangkan masa berlakunya itu kan lebih harusnya kan menghabiskan yang dulu yang dari book data dulu, karena kan pertama kita sudah masuk. Nah, kalau kayak gini kan akhirnya sampai karena yaitu tadi Mas, padahal kuotanya sudah masa berlakunya sudah mau habis, tapi apakah ada solusi ya di situ, karena kita masih menggunakan itu lagi dan minta solusinya aja.
Oh, oke, baik Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama, monggo. Nah, berarti kan kuotanya itu sudah diinjek ke nomor siswanya Ibu ya berarti ya? Atau masih di bakul nih Bu? Sudah diinjek ke masing-masing. Oh, sudah diinjek masing-masing ya. Oke. Jadi memang ada beberapa kendala yang sama juga Bu waktu itu dengan yang serupa dengan yang Ibu. Nah, ada indikasi memang ketika kuota itu digabung, gitu Bu. Jadi ada kuota yang diprioritaskan untuk digunakan duluan. Nah, kalau misalkan kemarin yang terjadi di Banyumas, sih kebetulan saya dulu sebelumnya di Banyumas, ada juga sekolah yang sama seperti itu. Memang kuota yang kuota yang terkonsumsi pertama itu adalah kuota yang Kemendikbudnya Bu, baru kuota yang Bak Edu tadi. Jadi memang ada sisi prioritas kuota yang digunakan. Nah, untuk solusinya ini karena kendalanya itu ada di teknis, mungkin kami tampung dulu Bu, nanti kami sampaikan melalui PIC setempat, nggih. Seperti itu. Ya Mas, baik. Karena kan kita kan sama aja sudah sekolah kan mengeluarkan biaya nggih untuk itu, tapi ya itu tadi jadinya eman-eman ketika tidak terpakai secara maksimal seperti itu. Oke, betul Ibu. Betul. Berarti dalam waktu 30 hari sejak diinjek itu kuotanya jadi hangus ya, maksudnya nggak terkonsumsi ya, karena mengkonsumsi yang kuota Kemendikbud dulu ya? Iya, begitu Mas. Siap. Oke. Terima kasih masukannya Ibu. Nanti kita tampung dulu dan kami sampaikan ke tim IT-nya. Ya, terima kasih. Mau tanya Mas, ini untuk bantuan ini hanya untuk yang dari Kementerian Pendidikan ya? Kalau yang dari MTS atau MA bisa nggak? Ini untuk yang paket pendidikan ya Pak? Iya. Oke, kalau yang paket kalau pendidikan kan pakai emis, kalau MTS kan pakai emis, MTS MA kan pakai emis bukan dapodik. Oh, oke, ya. Monggo Bapak. Bantu jawab Kak Rivalda. Oh, mangga Kak. Ya, begini Pak, untuk yang emis sementara belum ada informasi, tetapi kemarin di sore hari konferensi antara Menteri Keuangan, Menteri Agama dan Menteri Kemendikbud memang sudah ada anggaran untuk Kemenak Pak dari Membaca Menteri Agama dari Gus Yakut. Kemarin sudah kita dapat informasinya bahwasanya memang untuk Kemenak memang akan ada bantuan seperti yang di Kemendikbud. Untuk tanggalnya Kemenak kita masih belum ada informasi Pak, tetapi kalau untuk yang Kemendikbud sesuai yang disampaikan oleh Kak Ika tadi, flow-nya mulai unduh dan unggah SPTJM sudah jelas tadi di akhir Agustus dan mulai injek 1 September. Secepatnya mungkin Pak kalau yang untuk Kemenak karena sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Agama, Bapak. Begitu. Jadi memang tidak sama prosesnya antara emis sama dapodik. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Nggih. Baik, terima kasih Kak Arif, Kak Rivalda. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita akan coba jawab lagi. Sudah ada 2 rese, kita jawab semua ya. Kita coba bantu jawab semua. Ada Pak Sugeng Muhari. Silakan Pak Sugeng dulu. Nanti terakhir dari Bu Irna ya, dari SMP 24 Semarang. Terima kasih. Silakan Pak Sugeng. Suaranya bisa didengar, ya? Suaranya bisa dengar? Suaranya nggak kedengeran Pak. Belum ada suaranya ya Pak Sugeng. Ngapunten. Ya. Maaf, suara saya tidak bisa dengar. Cek Sudah, Pak. Ya, silakan. Silakan Pak Sugeng. Ya Pak Sugeng suaranya belum ini kelihatan Pak, videonya kelihatan Pak Sugeng, tetapi suaranya belum muncul Pak Sugeng. Ya suaranya mute ya. Mohon maaf Pak Sugeng, belum ada suara yang masuk.
Nggih, kalau gambarnya ada Pak, nggih, dada-dadanya kelihatan sampun Pak, cuma suaranya nun sewu belum masuk nih nggih. Nggih, sudah di-unmute. Mungkin nganu sambil kita lanjut dulu nggih Pak, nun sewu Pak Sugeng. Kita akan lanjut ke Bu Irna dulu, monggo silakan Ibu. Halo, selamat siang. Suara saya cukup jelas, Pak? Nggih, sampun Ibu. Jelas sekali Ibu. Oh iya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Irna Kinayungan dari SMP Negeri 24 Semarang. Di sini yang ingin saya tanyakan adalah, nah untuk paket data apakah bisa diinjekkan ke WiFi? Misal kami menggunakan Telkomsel Orbit, atau harus benar-benar ke nomor aktif ya? Seperti itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Irna. Ya, jadi kalau untuk paket kuota yang bak tadi, memang untuk yang sekarang kita prioritaskan untuk nomor-nomor yang aktif digunakan oleh human. Jadi nomor-nomor yang digunakan oleh di handphone masing-masing itu yang prioritas utama. Nah, untuk untuk kuota yang diberikan ke nomor Orbit itu kemarin juga sebetulnya untuk kuota yang Orbit, tapi jawaban dari tim Orbit itu udah di open. Jadi kalau misalkan paket bak edu yang tadi yang kita jelaskan, paket pendidikan itu sekarang ini sudah bisa. Kalau sebelum Juli itu masih untuk human, tapi kalau per Juli sekarang udah bisa. Jadi kalau misalkan sudah bisa ya, sudah bisa per Juli ini sudah bisa. Iya, soalnya kan masalah kami salah satunya itu adalah sinyal yang nggak stabil. Kalau menggunakan Telkomsel Orbit itu kan bisa, maksudnya menangkap sinyalnya lebih bagus, apalagi kalau ditambah antena. Kalau misalnya bisa menggunakan itu sangat membantu sekali. Terima kasih. Kalau sebelumnya memang belum bisa, per Juli ini sudah bisa. Jadi sudah bisa digunakan untuk Orbit. Iya, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Angga. Satu. Nah, kami coba ke Pak Sugeng lagi ya, tadi belum jadi. Silakan Pak Sugeng. Sudah mulai ada suaranya yang tadi, monggo. Sudah masuk belum ya sekarang? Sampun Pak, silakan monggo. Sudah Mas. Oke, sampun Pak, sampun Pak, monggo. Terima kasih. Maaf ya ini agak terganggu. Nah, langsung saja Mas, ini perkenalkan saya dari MTS 3 Bantul. Saya juga dari madrasah, dari Kementerian Agama. Yang pertama tadi sudah terjawab ya. Tadi ada yang menanyakan terkait dengan apakah untuk madrasah atau Kementerian Agama itu juga ini juga berlaku. Tadi sudah dijawab. Jadi sudah ada pembicaraan di Kemenkeu dan Menteri Agama, ya. Nanti akan kita tunggu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bantuan yang baru saja disampaikan, bantuan pendidikan yang istilahnya itu dianggarkan dari sekolah sendiri, dari BOS gitu ya, atau mungkin dari yang lain. Sebenarnya begini, tahun kemarin 2020 itu kalau tidak salah bukan 2020, 2021 pada saat kami akan melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas, itu kami mencoba untuk kerjasama dengan Telkomsel untuk dapat menggunakan yang apa tadi Mas, yang BUK ya, pendidikan. Oh ya, pendidikan bakul kuota ya. Nah, waktu itu kami kan hanya punya waktu sekitar 1 mingguan. Kami sudah mengajukan dan ada pihak dari Telkomsel itu datang ke sekolah kami, kemudian kami sudah istilahnya MOU, tanda tangan dan sebagainya, sudah melengkapi persyaratan-persyaratannya. Kemudian kami tunggu ya, itu kan prosesnya itu agak lama gitu loh Mas. Prosesnya agak lama. Kemudian karena waktu itu kita tunggu belum juga ada konfirmasi, kemudian dan pada saat itu kan sudah dimulai ujiannya. Kan itu tujuan kami untuk biar nanti anak-anak bisa ujian dengan lancar gitu ya, kita bantu dengan itu. Tapi kok
tidak ada ini apa istilahnya kelanjutan ya, syaratnya bagaimana, kami harus bagaimana, sehingga pada saat itu kok harus menunggu apa ya istilahnya persetujuan dari Semarang itu bagaimana, saya kurang tahu. Sehingga mohon maaf sekali waktu itu terus kami batalkan gitu, kami membatalkan. Sebenarnya kami tertarik sekali, tapi kok pada saat ingin kami gunakan belum ada tindak lanjutnya. Mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah prosesnya itu memang lama, Mas? Karena itu apa ya, itu hampir 1 mingguan lebih, itu belum bisa kami ada jawaban yang pasti. Tapi syarat-syarat sudah kami kirimkan itu. Mungkin mohon pencerahannya kalau nanti ada kemudahan-kemudahan mungkin di bulan-bulan ke depan ini nanti kami juga akan menggunakan kalau misalkan nanti memang memungkinkan dan caranya itu tidak ribet gitu loh. Oke, siap. Siap. Maturun Pak Sugeng. Jadi sebetulnya kalau misalkan ingin berlangganan atau menggunakan paket bakul tadi, memang ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pak, karena kan ini kan paket khusus ya untuk sekolah. Pertama itu, nah syarat yang harus dipenuhi kan melampirkan berkas-berkas dari sekolah ya. Mungkin waktu itu udah pernah melampirkan juga seperti akte sekolah, NPWP sama KTP PIC sebetulnya Pak ya. Nanti ketika dokumen itu sudah diserahkan ke Telkomsel membuatkan seperti MOU. Setelah dilakukan penandatanganan antara kedua belah pihak, baru paket bakul tadi itu bisa digunakan oleh pihak sekolah. Normalnya memang dari proses penandatanganan MOU sampai proses aktivasinya selesai, itu paling cepat memang 2x24 jam sebetulnya. Estimasi 2 hari kerja dari proses aktivasi ya, dari proses aktivasinya. Nah, memang yang kalau waktu itu karena memang diharuskan tanda tangan basah Pak untuk proses untuk proses approvalnya, jadi memang waktunya sedikit agak lama untuk di tahun 2020. Tapi kalau sekarang sudah disimplifikasi, jadi bisa lebih cepat Pak. Jadi kalau misalkan memang belum ada kerjasama, dari mulai melampirkan berkas-berkas ke Telkomsel sampai dengan proses aktivasi itu dalam waktu 7 hari kerja harusnya udah clear. Kalau sekarang sudah bisa clear Pak. Karena dari kita juga sudah mensimplifikasi persyaratan dan alurnya Pak. Jadi alurnya sekarang lebih simpel. Alurnya sekarang dibuat online, jadi untuk proses aktivasinya juga lebih simpel lagi Pak sekarang. Mohon maaf sebelumnya Pak kalau untuk yang kemarin karena membuat ketidaknyamanan dari pihak MTSN 3 Bantul. Akan kami perbaiki untuk yang selanjutnya Pak. Berarti kalau yang kemarin kita udah MOU itu kalau mau mengajukan lagi MOU lagi atau bagaimana Mas? Karena kemarin kita kan sudah ngirimkan KTP, kemudian ada surat MOU yang banyak sekali itu ya. Oh iya, KB-nya. Lembar-lembar. Siap. Kalau sudah ada PKS-nya, misalnya kalau ada PKS atau MOU gitu ya, itu tinggal request aja Pak, nggak perlu bikin MOU lagi. Bagus, tapi ya nggak bisa untuk macam-macam. Berarti kami nanti menghubungi siapa ini? Bantul nanti bisa menghubungi Mas Novianto atau Mas Helmi. Atau KD boleh di-sharekan itu ya? Yang ada di-share itu ya? Oke, nanti bisa menghubungi Kak Helmi, Mas Helmi sama atau Mas Anto seperti itu. Kan ini dari Bantul ya Pak ya? Berarti ya? Oke, siap. Bantu masuk wilayahnya Mas Anto atau Mas Helmi yang ini. Oh ini ya, oke, siap Mas. Ya, terima kasih Mas. Oke, sami-sami Pak Sugeng. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaan terakhir ya, ini dari SMPN 3 Ngaglik, dari tadi sudah reset, monggo silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini ingin menanyakan sedikit Pak, kaitannya dengan bantuan kuota yang setelah lalu Pak. Beberapa dari teman guru kami, ada 2 atau berapa ya itu menanyakan Pak, kami juga tidak bisa menjawab. Pada awal-awal mereka mendapat bantuan kuota.
padahal nomornya itu aktif, tapi kemudian beberapa bulan terakhir tidak mendapat. Padahal nomornya itu dipakai terus untuk mengajar, untuk PJJ, itu selalu aktif, nomornya juga masih hidup. Itu pertanyaan kami, apakah nanti selanjutnya bisa terjadi lagi, dan itu kenapa ya Pak? Kok bisa seperti itu? Itu yang kami tanyakan. Kemudian itu mungkin terjadi juga dengan siswa, cuman mungkin siswa tidak malu bertanya atau tidak menanyakan ke kami, jadi kami juga tidak bisa mengevaluasi untuk siswa ini berapa anak yang berhenti di jalan, karena kalau teman-teman guru itu selain nomor Telkomsel itu aktif semua dan bantuannya lancar Pak. Ini mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal kuota Kemendikbud berarti ya. Mangga Kak Arif ada yang bisa ditambahkan? Kak Rivalda, sebetulnya begini Bu, pada waktu berhenti di tengah jalan itu memang tidak bisa kita antisipasi ya untuk siswanya, tetapi yang jelas adalah di proses awal, di Dapodik, mulai dari proses Dapodiknya, ngentri, sampai dengan verval semuanya oke, dan semuanya hijau Bu. Sehingga bantuan kuota pemerintahnya akan lancar, yang pertama. Yang kedua, setelah diinjek bantuan pemerintah, diharapkan ini terpakai, karena itu sebagai verifikasi pemerintah akan menginjak yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, kalau berhenti di tengah jalan, biasanya ada dua, nomornya memang tidak dipakai oleh siswa, atau yang kedua, nomor itu nancep di handphone yang tidak ada Android-nya, sehingga kuotanya tidak terpakai. Makanya saya sampaikan ini selalu aktif Pak, nomornya juga dipakai untuk kuota, hanya satu nomor di HP itu Pak. Oh, satu nomor, itu nggak dapat kuota pemerintah gitu ya? Iya, Vervalnya hijau Bu? Iya, hijau Pak. Hijau. Nanti nomornya yang nggak dapat itu Bu, nanti nggak dapat, nanti ini case ya, ini sesuatu case yang harus kita bantu. Nanti nomornya disubmit ke kami sesuai dengan wilayah tadi Bu, Bu Lia, sesuai dengan wilayah Bu Lia, nanti disubmit aja nomornya, dipastikan minimal di proses vervalnya warnanya hijau Bu Lia. Oh iya. Nanti kalau sudah nggak dapat kuotanya baru nanti kita angkat. Gitu. Ini kok nggak dapat kan gitu, padahal sudah hijau di vervalnya atau di proses SPTJM-nya. Itu Bu ya. Nggih. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu ya. Baik, terima kasih Kak Rivalda dan Kak Arif sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti untuk pertanyaan lebih lanjut, sekali lagi kami sampaikan mohon maaf karena waktunya terbatas juga. Kami juga yakin Bapak Ibu juga akan melanjutkan aktivitas lagi nanti, ya. Jadi silahkan nanti menghubungi kakak-kakak di masing-masing wilayah Bapak Ibu sekalian, ya, terkait kuota pendidikan, ya, yang bantuan kuota pemerintah dan kuota pendidikan yang tadi disampaikan oleh Kak Rivalda. Jadi nanti bisa di follow up lebih lanjut supaya pertanyaannya lebih detail dan jelas seperti itu. Kemudian ini ada satu pertanyaan tambahan, Kak Arif, mohon izin di kolom chat ini terkait juga sepertinya yang bantuan kuota pemerintah. Ini sekalian kami bacakan saja di sini. Tadi ada yang mendapatkan kuota di dalam kota, tapi ketika muridnya di luar kota tidak bisa digunakan, Kak Arif, seperti itu. Sebetulnya kalau kuota itu untuk kuota pemerintah itu semuanya bisa dipakai di mana aja, tidak terbatas dalam kota, karena kalau Bapak Ibu semuanya tahu rumusannya itu tidak pernah kita batasi, oh yang di kota Sleman atau kota Semarang kita langsung lock kuota pemerintah di kota tersebut, tidak. Masalahnya tidak. Jaringan tidak terjangkau Bapak. Oh, kalau jaringan tidak terjangkau memang itu beda lagi Pak, bukan nggak bisa dipakai kuotanya, begitu Pak Ilham. Pak Ilham, nanti diinfokan Pak wilayah yang nggak ada jaringannya di mana Pak? Nanti diinfokan ke tim kami yang sesuai dengan wilayah Bapak. Tahun kemarin kita sudah pakai itu Bapak, cuma kuotanya terbuang sia-sia karena rumah anak-anak itu tidak terjangkau jaringan Telkomsel gitu Bapak. Oh, lebih baik kalau memang tidak ada jaringan di Telkomsel, alternatifnya adalah menggunakan kartu non Telkomsel Pak, agar tetap bisa belajar daring dan dapat kuota. Oke. Tetapi nanti kalau ada apa-apa dengan bantuan kuota pemerintah yang tidak sampai atau tidak masuk, otomatis karena kita kerjasamanya dengan Kemendikbud, Pak Ilham, jadi kita lebih mudahnya kalau nge-trace atau mengasuk sistemnya dengan nomor Telkomsel, Pak. Begitu, Pak Ilham. Iya. Iya. Oke. Makasih Bapak. Begitu Pak Ilham. Oke, Pak Ilham. Sama-sama Pak.
Baik, sebenarnya sudah ya Kak Arif ini untuk pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab semua. Bapak Ibu sekalian, nanti untuk yang pertanyaan lebih lanjut nanti bisa dilakukan langsung menghubungi PIC di masing-masing wilayah Bapak Ibu ya. Karena ini kalau terus ini nanti nggak habis-habis Bapak Ibu, pertanyaannya numpuk terus, dan nanti biar lebih leluasa juga Bapak Ibu berkomunikasinya, nanti bisa menghubungi kakak-kakak di wilayah masing-masing tadi yang sudah kami sampaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kami akhiri terakhir karena tadi ada beberapa Bapak Ibu yang belum sempat ikut kahut ya, ada yang protes belum bisa masuk sudah dimulai dan lain sebagainya. Ini kita adakan sekali lagi ya Bapak Ibu kahutnya. Jadi kita akan mengadakan kahut sekali lagi. Jadi nanti Bapak Ibu yang tadi belum berkesempatan untuk join kuisnya bisa ikut join ya. Ini akan kita adakan lagi kahutnya. Jadi untuk Kak Sultan, monggo silakan Kak Sultan. Baik Bapak Ibu, jadi ini permainannya sama seperti yang pertama tadi. Silahkan Bapak Ibu buka browsernya atau mungkin ada yang sudah punya aplikasinya. Bagi yang belum punya aplikasinya bisa buka di browser dengan memasukkan keyword www.kahoot.it Bapak Ibu ya. Kemudian untuk game pinnya ada di 5889577. Jadi silahkan untuk masukkan keyword dan game pinnya. Silahkan, jadi bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk ikut, silahkan masukkan kahoot.it, kemudian untuk campingnya ada di 58895. Karena tadi banyak yang menyampaikan di kesempatan pertama belum bisa ikut untuk kuisnya, tapi sudah dimulai ya, tentunya ini kita adakan lagi. Monggo Bapak Ibu sekalian yang tadi belum sempat join atau mungkin yang sudah menang mau menang lagi, monggo Bapak Ibu sekalian. Ada di kahoot.it, kemudian untuk game-pinnya ada di 5889577. Ada di 5889577. Baik Kak Sultan, kita nanti akan play di 200 mungkin ya, 200 atau 220 partisipan. Ketika sudah di angka tersebut, kita akan play dulu aja. Ini mohon diulangi biar baik Bapak, di sana ada kahoot.it ya, untuk game pinnya 5889557 ya. Bapak atau Ibu nih ya, namanya tertutup. Oke. Ibu Nurul Hidayah dari SMP Kartioso. Baik, jadi silahkan buka di kahoot.it Ibu ya, IT ya, kemudian game-nya ada di 5889577. Kak Sultan, saya akan mulai hitung mundur, langsung dimulai saja guys. Setelah ini 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Kak Sultan.
Baik, pertanyaan adalah aplikasi yang diblokir dalam kuota data internet pemerintah, ya, bantuan pemerintah di tahap 1 2021 itu ada beberapa. Nah, kecuali apa yang tidak diblokir, tadi sudah disampaikan juga ya, oleh Kak Ika, beberapa aplikasi yang diblokir untuk aksesnya kuota pendidikan. Baik, silahkan. Ya, kecualinya adalah Zoom meeting, Bapak Ibu sekalian, ya, jadi masih bisa digunakan untuk conference. Baik, kemudian scoreboard. Seperti tadi, lanjut dulu Kak Sultan. Ya, jika Bapak Ibu sekalian mengalami kendala atau gangguan di nomor titik. Baik, jadi 188 Bapak Ibu, jadi 188 adalah call center kami 24 jam itu, jadi ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau gangguan bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Baik, lagi pembahasan sementara. Baik, silakan Kak Sultan lanjut. Dari kuota yang akan didapatkan siswa dari jenjang sekolah dasar sampai dengan SMA, berapa giga tadi juga sudah disampaikan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tujuan diadakannya PPKM ini juga mudah sekali ya, jadi silakan dijawab saja. Baik, menekan resiko COVID, Bapak Ibu, untuk yang mengurangi masyarakat belanja itu bonus Bapak Ibu sekalian, tujuan utamanya tetap menekan resiko penyebaran COVID. Baik, silakan Kak Sultan, lanjut. Baik, dan syarat untuk siswa bisa menerima kuota data pendidikan, ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Baik, memiliki nomor HP aktif dan mendaftar, ya, maksudnya didaftarkan ke Dapodik, Bapak Ibu, diinput ke Dapodik. Silakan Kak Sultan, monggo. Baik, ini adalah pernyataan salah, Bapak Ibu. Ya, jadi semua nama yang terdaftar di Dapodik itu ketika SPTJM-nya juga sudah digaruh, benar berarti ya, harus unduh dan unggah, unduh dan unggah SPTJM. Gitu. Baik, untuk scoreboard ini dipimpin oleh Bu Alian, ya, terakhir. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya, kelebihan jaringan 4G dibanding dengan 2G dan 3G, Bapak Ibu sekalian.
Jadi memang lebih cepat dan lebih stabil Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kartunya masih 3G mungkin bisa langsung migrasi dulu Bapak Ibu ya ke 4G, dan itu nanti juga dapat bonus kuota Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kartunya belum 4G segera di 4G-kan ya. Baik, silakan Kak Sultan. Pertanyaan terakhir ya, nih. Jadi untuk program khusus PIC atau operator dapodik itu untuk mendapatkan untuk mengikuti program yang tadi disampaikan itu ada beberapa programnya yang khusus untuk operator dapodik apa kira-kira ya. Oke, jadi insentif tambahan Bapak Ibu 500 per nomor aktif. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian menginput nomor di dapodik dan nomornya itu dipakai juga, sudah mendapatkan kuota dan dipakai aktif, itu nanti akan mendapatkan insentif sebesar Rp500 per nomor. Baik, kemudian untuk podiumnya Bapak Ibu sekalian sudah terlihat di layar ya, ada Ibu Elian Betty, kemudian Ibu Dina dan Ibu Umir ya, Ibu, Bapak atau Ibu ini ya, Umir. Kemudian untuk juara keempat dan kelima juga ada runner-up 1 dan 2. Nanti yang menjadi juara 1 sampai 5 silahkan untuk mengklaim hadiah ya, Bapak Ibu sekalian. Silahkan diklaim hadiahnya ke Kak Natalina, nomornya akan ditampilkan juga di kolom chat. Kemudian sebelum kami tutup Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada peserta atau Bapak Ibu sekalian yang datangnya paling awal, jadi masuknya room paling awal, nanti juga akan kami apresiasi juga, kita akan berikan paket data juga ya Bapak Ibu sekalian untuk nama-nama sebagai berikut. Di sini ada Bapak Dadang ya, dari SMPN 4 Gamping, kemudian ada Pak Himawan dari SMP Stella Duca ya ini tulisannya, ya. Kemudian untuk saya ada Ibu Haryati dari SMP 1 Salatiga ya. Ada Ibu Suharningsih juga dari SMPN 1 Batangan, kemudian ada Ibu Nia dari SMPN 44 Semarang. Jadi nanti Bapak Ibu nanti akan mendapatkan kuota juga. Untuk hadiahnya silahkan ke Kak Natalina, di sana nomornya juga sudah tercantum di 081138 0890. Di kolom chat juga sudah ada Bapak Ibu ya. Baik, jadi peserta paling awal datanya tadi juga sudah di-share Kak Natalina ya di kolom chat, silahkan untuk klaim hadiah. Kemudian untuk juara kuis juga silahkan. Kemudian beberapa nama yang tadi disebutkan setelah mengajukan pertanyaan juga akan mendapatkan hadiah dari Kak Natalina. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya dan kehadirannya pada acara webinar hari ini tadi. Jadi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada dinas terkait ya, yang sudah mendukung berjalannya webinar hari ini. Terima kasih juga kepada kakak-kakak Telkomsel yang sudah memfasilitasi webinar pada hari ini. Kemudian kami menyampaikan mohon maaf apabila lebih lanjut Bapak Ibu ya, menyampaikan pertanyaannya kepada kakak-kakak yang ada di wilayah Bapak Ibu masing-masing supaya lebih leluasa menanyakannya, kemudian juga lebih jelas ya, nanti bisa ada Google Drive linknya, jika kita mencari materinya di sebelah mana juga sudah. Baik, terima kasih. Hanya masih pandemi seperti ini, tetap terapkan protokol kesehatan. Dari Kota Solo kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Matur nuwun. Terima kasih informasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah ikut. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih informasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Gono, piye?
Suwun nggih, suwun. Ya. Terima kasih SMP setempat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Matur nuwun. Thank you very much. Wingi gini kok diwaren. Aku meh nyebone anu barang kok. Seminar kuota sekolah. Mun update kok piye kok. Kok pengen golek untuk kuota. Lagi apa iki sosialisasi sih.